Halo, selamat pagi saudara. Kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Program Sapa Kendari tujuan untuk memberikan kita informasi terbaru terkait tentang tema atau topik yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah, tema yang kita bahas pagi hari ini yakni penanganan jalan di wilayah Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Di studio kami telah hadir orang nomor satu dari Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Fahri Hamzul. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Iya, Pak Fahri Hamzul nanti akan memberikan kita informasi terkait tentang jalan yang ditangani oleh Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, sebelumnya ini Pak, mungkin masyarakat kita atau penonton kita ingin mengetahui sebenarnya tupoksi dari Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara membidangi apa saja ini? Jadi Pak Saudara-saudara, tupoksi kami adalah yang utama tentu membantu Bapak Gubernur dalam bidang infrastruktur. Infrastruktur itu yang kami tangani adalah jalan, irigasi, sungai, drainase, itu yang utama kami. Tentu ada hal lain yang sifatnya teknis, tapi itu sebagai skalanya kecil. Jadi kami di Dinas Bina Marga ini selain hal yang disebutkan tadi ada lagi tugas pembantuan melalui yang kami sebut itu SKPD. SKPD itu menangani bagian irigasi juga, cuma skalanya lebih besar sedikit, dan yang pastinya tentang ketahanan sumber air. Sumber air gitu Pak. Nah oke. Saudara tadi Kepala Dinas telah menjelaskan ada beberapa tupoksi yang dilaksanakan oleh bidang SDA dan Bina Marga Provinsi Tenggara. Namun pagi hari ini kita akan membahas dan mengupas habis terkait tentang penanganan jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena ini kita tahu saudara, ini sangat mempengaruhi roda perekonomian Pak ya, di Sulawesi Tenggara. Bisa saja memperhambat atau juga memperlancar ya, tergantung dari jalan Pak, jalan. Karena mungkin masyarakat atau petani kita ingin membawa hasil pertaniannya ke kota, tapi mungkin jalannya yang kurang bagus, ya mungkin ini terhambat juga gitu ya. Tapi sebaliknya saudara, jika jalannya sangat bagus ya, ini memperlancar ya, mensejahterakan juga masyarakat kita ya. Ya Pak, terkait tentang jalan kita yang kita bahas pada pagi hari ini Pak, kita ingin ketahui ini Pak, sebenarnya dari jalan yang ditangani oleh Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara ini panjangnya seberapa panjang ini? Jadi panjang jalan kewenangan provinsi yang di wilayah kita di Sulawesi Tenggara itu adalah 1076 km, 1794 km. Itu kewenangan provinsi. Tentunya itu tersebar di 17 kabupaten kota. Tapi masing-masing skalanya berbeda. Skala berbeda. Ya. Ya mungkin Pak bisa cerita ada ya, kalau jalan itu ada jalan provinsi, jalan kabupaten, juga jalan nasional, betul? Iya, betul. Oke. Ada 3 kriteria. Ini jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Dan hari ini kita bahas jalan provinsinya ini. Dan tadi Pak Kadis mengatakan bahwa jalan yang ditangani oleh Dinas SDA itu sebanyak atau sepanjang 1076 km. Nah, dari jumlah itu Pak, kira-kira jalan yang boleh dikatakan sudah layak atau dan sebaliknya itu gimana ini Pak? Jadi kalau di Dinas Bina Marga terkait infrastruktur jalan itu ada yang kami sebut mantap ya, tidak mantap. Mantap ya. Tidak. Jadi dari 1076 km itu kondisi yang mantap itu baik ya. Sudah bisa layani, sudah beraspal apa semua. Itu sekitar 74,12%, atau kalau kita korelasikan sekitar 798,23 km. 700 kategori mantap. 7 ini data 2023 kami. Oh, ini ya. Iya, 700 apa? 798,2 km. 798 Pak ya, 798 km. Dan selebihnya itu Pak? Yang itu tidak mantap, antara rusak ringan dan rusak berat itu sekitar 278 km. Ini sekitar belasan persen gitu Pak ya? Iya, sekitar 23%, Pak. 20%. Nah, dari jumlah yang ditangani dan jumlah jalan yang baik dan juga jalan yang mantap dan kurang mantap begitu Pak. Kalau kita lihat di wilayah Sulawesi Tenggara ini Pak, kira-kira kabupaten mana saja yang Bapak lihat ini sama koordinasi usahaan jalan ini Pak? Jadi dari 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, sekarang memang kondisi jalan infrastruktur yang kewenangan provinsi yang terparah itu ada di Korea Utara. Itu di Korea Utara itu yang tidak mantap itu masih sekitar 88 km.
Iya, masih 64 kilometer, masih 64 kilometer ya, tidak mantap. Kota Utara. Yang berikut adalah Buton Utara. Buton Utara itu masih ada sekitar 50 kilometer. Setelah itu Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Selatan, Kolaka Utara, Kendari. Yang di kabupaten lain seperti Muna, Bau-Bau, Buton, Kolaka, Muna Bau-Bau itu Wakatobi sudah mantap. 20 sekali ya, sudah bulan. Dari data kami untuk kewenangan provinsi. Gitu Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini masalah terkait tentang alokasi dana gitu Pak. Ini kan seberapa pun keinginan dari SDA untuk memperbaiki jalan, tapi tanpa didukung oleh alokasi dana ini, itu salah satu hambatan juga kita ini Pak. Nah, boleh kita ketahui Pak, kalau untuk tahun 2024 ini Pak, kira-kira alokasi dana dan APBD kita ini di mana ini Pak? Jadi memang untuk kondisi 2024 ini sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di tahun sebelumnya. Karena kenapa? Di 2024 ini kita ada agenda nasional itu pelaksanaan pemilu. Sehingga sebagian besar dana dari Dinas Bina Marga itu untuk infrastruktur itu digunakan untuk pelaksanaan pemilu tersebut. Jadi sebagai gambaran, kami di tahun 2024 ini untuk melaksanakan jalan di 17 kabupaten kota itu hanya sekitar 27 miliar. Gambarannya itu dari DAU. Sementara tahun sebelumnya itu sampai 200 miliar. Jadi begitu banyak yang harus dipotong. Dan ini juga tentu kami sudah suarakan, tapi kami harus maklumi karena kondisi negara kita seperti itu. Haruskan kita melaksanakan pemilu dengan menggunakan dana APBD. Sehingga dari 20 miliar itu untuk melayani 17 kabupaten kota tentu tidak mencukupi. Nah, untuk itu kami dari Dinas Bina Marga ya membuat skala prioritas. Jadi kita buat range-nya, kita buat matriksnya yang mana yang paling urgent itu kita tangani. Kita porsikan. Dan tapi tentunya sejak awal kami sudah sarankan yang pasti banyak yang tidak puas tentangnya, tapi iya itulah kenyataannya kan. Ya, itulah keuntungan hari ini atau pagi ini Pak Kadis hadir di studio kami untuk memberikan penjelasan terkait tentang memang anggaran kita ya, bukan karena tidak kepeduliannya dari Dinas SDA untuk membenahi jalan dia atau di Provinsi Sulawesi Tenggara, namun karena anggaran kita yang terbatas. Kita juga saya selaku presenter ini kaget juga ya. Awalnya kurang ratusan miliar Pak ya. Terlalu kita untuk jalan 200 miliar. 200 sekarang udah 20 miliar. Saya sudah suarakan. Dengan kondisi jalan yang 200 kilo yang belum bagus itu di awal di pembahasan 2023 saya bilang, kalau untuk memantapkan sebuah jalan di Sulawesi Tenggara, kita butuh anggaran sekitar 1,1 triliun lebih. 1,1 triliun lebih. Minimal yang 1,1 triliun Pak ya. Jalan yang tidak mantap itu jadi mantap. Itu salah mulus di Sulawesi Tenggara. Dengan catatan bahwa anggaran itu tersedia. Karena persoalan jalannya di beda Pak dia. Misalnya jalan depan rumah kita. Hari ini mantap. Tahun ini mantap. Tapi kalau kita tidak pelihara, pasti aus. Karena sirkulasi kan lancar sekali Pak. Jalan sekali. Aspal itu akan aus Pak. Itu akan menjadi tidak mantap kalau kita tidak tangani secepat mungkin. Sehingga di bidang marga itu butuh anggaran. Selain pembuatan jalan baru, rehabilitasi jalan baru, juga perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan. Iya. Ini kita syukuri informasi terbaru, ternyata ini perlu pemeliharaan jalan gitu Pak. Belum pemeliharaan jalan, tapi yang jalan sebelumnya harusnya perlu kita tangani Pak. Sehingga memang diperlukan dana yang cukup besar. Seperti Pak Kadis katakan ini kita perlukan 1 triliun lebih Pak, 1 triliun lebih untuk penanganan jalan di Sulawesi Tenggara ya. Sehingga memang Dinas SDA ini harus berpikir keras untuk memprioritaskan anggaran yang sangat-sangat terbatas yang seperti itu ya. Iya. Nah, kalau terkait tentang ini prioritas ya, kira-kira Pak Kadis dengan jumlah dana itu yang 27 M saja ya untuk di tahun 2024 ini Pak, prioritasnya kira-kira kabupaten-kabupaten mana saja ini Pak tahun ini yang telah dianggarkan ini atas pengajian jalan gitu. Iya. Jadi dari hasil justifikasi teknis kami Pak, dari data yang ada itu kami kumpulkan, kami buat matriks. Ada 2 lokasi yang sangat urgent sekarang. Tentunya di Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Korea Selatan. Di Kabupaten Korea Selatan memang seperti yang sekarang lagi hangat itu bahwa dijanjikan 15 miliar. Usulan kami itu tahun lalu itu 15 miliar. Tapi karena digunakan oleh untuk pelaksanaan pemilu, hanya tersedia sisa 5,4 miliar. Itu sekarang kami anggarkan untuk Buton Utara. Kalau untuk mengcover semua persoalan-persoalan yang dengan curah hujan yang sangat tinggi sekarang tidak mencukupi, sangat tidak mencukupi. Tapi itu kondisi yang harus kita terima sekarang. Dan syukurnya Pak, dari 5,4 miliar itu sudah siap untuk dikerjakan.
Ya, kita mau perjelas lagi Pak. 5,4 M ini untuk Konawe Selatan. Untuk Konawe Selatan sendiri. Ya, kita ketahui saudara ya, baru ini dari tanggal hari Kamis kemarin itu 4 Juli 2024 masyarakat di wilayah Kecamatan Pinangkai itu menggelar aksi demo Garis ya, terkait tentang jalan mereka yang memang sangat-sangat prihatin Pak Garis ya. Tapi ya dari statement yang dikeluarkan oleh Pak Kadis mengatakan bahwa tahun ini akan dikerjakan dengan anggaran ya 5,4 miliar. Tapi memang sebelumnya diajukan untuk 15 miliar. Karena kondisi kita yang terkait tentang anggaran sehingga dana yang dilokasikan hanya 50. Nah, kira-kira ini Pak Kadis saat ini dalam tahapan apa untuk di penanganan jalan di Konawe Selatan sekitar ini? Di Konawe Selatan Pak, kami sudah mendata untuk ruas jalan yang saudara-saudara kita di Konawe Selatan itu dia sekitar lebih 10 kilo, dia butuh uang sekitar 130 miliar. Karena hari 130 miliar. Nah, kondisi kita sekarang hanya 54 miliar. Nah, yang ditutup. Nah, terbaru teman-teman teknis itu sudah langsung ke lokasi Pak. Lokasi itu dia bilang yang sangat urgent di sana yang saudara-saudara kita bisa itu butuh sekitar 2 kilo. 2 kilo itu kita butuh sekitar 10 miliar. Nah, harapan kami tentu dengan pengelolaan 4 miliar ini, mudah-mudahan di perubahan kami tetap usulkan itu akan segera disahuti. Minimal secara teknis bisa dilalui. Istilah kami itu fungsional Pak. Saya itu jelas informasikan kami juga sudah komunikasi sangat intens dengan Pemkab Konawe Selatan. Dalam hal ini Pak Wakil Bupati sudah langsung kenal, Pak Rasid langsung Polres Panja. Dan sudah ada solusi tentang bagaimana penanganan kawasan yang sangat urgent, yang sangat perlu di sana untuk ditangani. Dan solusinya di perubahan ini mudah-mudahan segera terrealisasi. Kita kalau sampai mengaspal kita butuh uang besar sekali. Tapi kalau hanya perkerasan agar fungsional itu bisa dilaksanakan Pak. Bisa kita kerjakan dengan uang sekitar 8 miliar Pak. 8 miliar itu sih ya bisa dilaksanakan itu jalan yang tutup. Jalan yang rusak itu Pak. Yang rusak itu. Iya. Oke. Pak, dari data yang kami dapat, ini kita masih fokus di Selatan ini Pak. Data dari pemerintah setempat sebenarnya menginginkan juga ini Pak, penurunan status gitu Pak. Jalan provinsi menjadi jalan kabupaten ini Pak. Nah, sebenarnya gimana sebenarnya hal tersebut ini? Apakah bisa dilaksanakan hal tersebut atau gimana ini Pak? Hal itu bisa dilaksanakan Pak, sangat bisa dilaksanakan. Tapi tentu ada regulasi. Jadi mungkin saya cerita dulu bahwa di tahun 2005 dan sebelumnya itu Pemkab Konsel itu bermohon kepada provinsi untuk status jalan tersebut dinaikkan ke jalan provinsi dan itu sudah disahuti. Dan data terakhir kami di tahun 2023 itu masuk ke jalan provinsi. Nah, di regulasi negara kita bahwa untuk menurunkan status itu atau menaikkan status itu per 5 tahun. Tidak boleh setiap saat hari ini kita minta turun status langsung turun. Itu regulasi negara kita. Ada faktor lain yang bisa kalau ada instruksi dari pimpinan terkait. Tapi itu kan komunikasi antara pimpinan dan pimpinan. Langsung segera diturunkan. Nah, persoalan besarnya sekarang Pak, apakah setelah diturunkan status itu bisa segera dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di Kabupaten Konawe Selatan? Karena kenapa? Begitu diturunkan status dari terkatu-katu, di sana tidak dilaksanakan, di sini tidak dilaksanakan. Nah, kalau di matriks kami itu sudah masuk program. Jadi kami tentu sangat intens tadi diperintah oleh Pak pimpinan kami Pak Sekda. Bagaimana kalau kita turunkan status, boleh saja Pak. Kita sekarang lagi komunikasi dengan teman-teman PO Konsel tentang administrasinya. Yang mana yang harus diturunkan status, harus ada kepastian karena ini bukan berbicara seperti membalikan tangan karena ini ada aset negara yang harus dipertanggungjawabkan. Saya kira itu Pak. Yang pasti kami dari Sas Teknik sangat siap. Kalau mau kita kerjakan, kita sudah punya data, backup data. Kalau mau diturunkan status, kita juga sudah siap. Sudah siap ya. Ya, statement yang sangat bagus sekali ini saudara. Dan kita tahu ya ada statement Pak Kadis mengatakan ya Dinas SDA dan Bina Marga Infrastruktur akan siap seluruhnya untuk diturunkan status atau mungkin dari Dinas SDA mengerjakan pengerjaan jalan tersebut ya. Meskipun ya anggaran kita yang terbatas Pak. Nah, selain ini Pak, kalau itu dari 17 kabupaten kota gitu Pak, anak-anaknya. Nah, kira-kira Pak tadi sudah Konsel, sudah jelas ya, sudah ada statement yang Pak terkait tentang jalan yang tidak berada masalah Pak. Nah, kalau untuk daerah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari ini Pak, ada penanganan jalan kita di tahun ini Pak? Kalau Kendari tahun ini kita ada penanganan jalan Pak, yang memang sekarang banyak di sosial media, di masyarakat Saul gitu, di daerah Nangga-Nangga sana. Itu kami dari Dinas Teknis sudah anggarannya sudah ada sekitar bisa mencapai 20 lebih Pak.
Ruas yang paling parah tentu kita laksanakan sekarang. Insya Allah minggu depan ini sudah penandatanganan kontrak. Setelah itu kontraktor langsung action Pak. Lelangnya sudah selesai. Dan itu sesegera mungkin kita kerjakan. Nah, harapan kami dan tentunya masyarakat, mari kita awasi sama-sama bagaimana bentuk pekerjaan itu, bagaimana persoalan-persoalan teknis lapangan. Dengan tentu ada konsultasi teknis, jangan sampai ada yang mengambil keputusan sendiri karena kenapa Pak? Kami sangat berharap, jadi saya kembali lagi hasil pertemuan kami dengan wakil bupati Konsel itu disepakati bahwa pemerintah provinsi akan segera menangani ruas jalan tersebut sesuai dengan kemampuan ada. Tapi kami juga meminta Pak Wakil Bupati Konsel, waktu itu Pak Rashid sangat antusiasme sekali, beliau sangat mendukung bagaimana dia kontrol yang pengguna jalur transportasi itu Pak. Karena tonase jalan ini itu hanya kapasitas 8 ton. Kalau dilalui oleh mobil-mobil yang lebih 8 ton itu jangan cut. Dan tentu kami tidak bisa untuk mengontrol setiap hari karena ya kondisi tangan kami tidak sampai ke sana Pak. Nah itulah harapan kami. Tentu ini harus ada kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, masyarakat setempat. Bagaimana mengontrol pengguna jalan itu jangan sampai overload Pak. Karena kalau overload kita juga juga nanti yang dapat dampak negatifnya. Oke. Jadi itulah salah satu faktor bahwa kondisi jalan Sulawesi Tenggara khusus jalan provinsi kenapa cepat rusak, salah satunya adalah adanya pengguna jalan yang overload gitu Pak. Yang kapasitas hanya 8 itu 8 ton maksimal, tapi mungkin dilewati hingga melebihi dari 8 ton ya. Otomatis ya jalan di yang ditangani oleh Provinsi Sulawesi Tenggara cepat hancur. Kembali lagi harus ditangani oleh dinas warga dan anggaran kita yang terbatas. Ya, Pak, selain overload tadi ini Pak, terkait tentang selain APBD kita ini, apakah ada dana-dana lain Pak dalam alokasi dan kan kita akan dulu ya Pak. Ya, baik saudara, setelah jeda berikut kita akan kembali. Kita tetaplah bersama Kak. Jalan-jalan, let's go! Mau bertualang menikmati eksotika alam? Ya, Atau menambah wawasan dengan mengenal budaya yang beragam? Berkunjung ke tempat-tempat hangout juga bisa. let's go! Dapatkan referensinya dalam Jalan-Jalan setiap minggu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Jenazah anggota polisi yang tewas diduga bunuh diri di Mampang, Jakarta Selatan dimakamkan di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Dengan jalannya operasi pencarian korban longsor yang satu jenazah yang Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Baik saudara, kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Bagi saudari yang belum menyimak di segmen Sapa Kendari, segmen 1 tadi, Pak Kadis telah menjelaskan kita beberapa hal terkait tentang penanganan jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Memang kita ketahui saudara, alokasi anggaran untuk penanganan jalan tahun ini yang dialokasikan ke Provinsi Sulawesi Tenggara ya sangat-sangat terbatas sekali. Yang dulunya tahun lalu kalau kita bandingkan itu mencapai 100 miliar lebih, dan tahun ini hanya 27 M alokasi dana untuk menangani jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 1076 km, meskipun hanya beberapa yang kondisinya rusak. Nah, di segmen pertama tadi di bagian terakhir ya Pak Kes menjelaskan kita terkait dan juga pengawasan dan juga utamanya kendaraan overload. Ya, karena kita ketahui saudara, kekuatan jalan kita itu yang ditangani oleh Bina Marga hanya 8 ton. Sementara ya kita ketahui ya jalan-jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara banyak juga yang dilalui oleh kendaraan yang melebihi dari 8 ton. Saya masih serius sekali itu mengetahui sebenarnya gimana kalau dari analisa, dari pemantauan dari Bina Marga Pak ya, banyak kendaraan-kendaraan kita yang melebihi dari kapasitas yang harus melalui jalan tersebut Pak ya. Sangat banyak Pak. Jadi kita ada poros-poros kami banyak yang cepat sekali rusak karena itu salah satunya kapasitas tonase dari mobil yang lewat itu lebih dari 8 ton. Sementara kami untuk jalan provinsi itu
memang paling maksimal 8 tol. Bidang penjalan nasional dia lebih di atas dari itu. Nah, itulah tugas kita sebagai masyarakat, kami sebagai pemerintah tentunya butuh kerjasama yang baik antara semua stakeholder agar supaya ini bisa dikontrol, jalan kita awet. Karena harus kita sadari uang yang kita gunakan ini uang adalah dari rakyat. Nah, kalau cepat rusak Pak, itu akan membutuhkan anggaran yang besar lagi. Nah, jalan kita Pak sekarang, walaupun dikatakan mantap yang 700 kilo tadi, tapi kalau tidak dipelihara akan aus Pak, akan hancur lagi Pak. Contoh, kami sudah banyak dapat di sosial media jalan depan Haji Anto apa semua itu dari tripping itu loh, itu segera kami tanya Pak, walaupun dengan anggaran yang sangat minim, tentu kami sangat sebagai dinas teknis berpikir keras bagaimana caranya agar supaya jalan tetap enak untuk dilalui, walaupun mungkin stabilitasnya itu masih di bawah dari standar yang kalau dia jalan baru, tapi sesuai dengan arahan pimpinan kami, ini respon dari Bapak Gubernur dan Pak Sekda sangat antusiasme sekali, itu segera kami tangani Pak dengan kondisi yang ada disesuaikan. Oke, ya. Mantap sekali Pak Kadis memberikan penjelasan bahwa memang kita harus stakeholder Pak, harus bersama-sama untuk mengawasi dalam hal mungkin kendaraan yang over kita. Ya, Pak, terkait tentang tadi keterbatasan anggaran Pak, apakah memang penanganan jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya mengandalkan APBD kita atau juga ada jalan-jalan ditangani oleh dana-dana dari pusat Pak? Ya, jadi kami dari dinas teknis yang mengkhususkan diri di bidang infrastruktur jalan, tentu sesuai dengan arahan pimpinan, arahan Pak PJ Gubernur dan Pak Sekda, kami ada sumber-sumber lain Pak, yang disebut DAK dan alokasi khusus dan DBH itu ada bagi hasil untuk sawit. Selain itu kami juga sangat intens untuk meminta teman-teman APBN melalui ada istilahnya impres jalan daerah agar supaya jalan-jalan provinsi ini yang bisa dialihkan ke impres jalan daerah segera ditangani impres jalan daerah. Nah, contohnya kemarin alhamdulillah hasil komunikasi Bapak PJ Gubernur kita dan Pak Presiden waktu kedatangan itu usulan untuk pelaksanaan impres jalan daerah sudah dilaksanakan. Nah, sekarang contoh paling konkret di daerah Poreo itu di daerah Pulau Utara Pak Skarik itu dilaksanakan melalui impres jalan daerah. Di Konawe juga ada impres jalan daerah. Nah, sekarang yang kami sangat intens kami usul untuk dimasukkan impres jalan daerah selain di daerah Konsep yang tadi, juga di daerah Buton Utara, Buton Selatan. Nah, usulan yang Pak PJ Gubernur ke Pak Presiden itu, kebetulan beliau sempat komunikasi langsung berdua, itu sekitar 600 miliar. Wow, 600 miliar. Yang mudah-mudahan segera disauti, saya kira ini insya Allah kabar baik, Mbak Gubernur sudah informasikan, salah segera disauti ya. Bisa segera terrealisasi gitu Pak. Ya, memang ini kita harus acukan jempol kepada PJ Gubernur kita yang telah antusias, kemudian terhadap masyarakat kita wilayah Sulawesi Tenggara dengan berusaha untuk mendapatkan anggaran dari banyak bersumber lain ya Pak. Jadi tidak mengandalkan APBD kita yang sangat minim sekali, tapi juga ada anggaran APBN gitu yang kita dapatkan gitu ya. Mudah-mudahan usulan itu kepada Presiden oleh PJ Gubernur kita ini dapat terrealisasi gitu Pak. Ya, ini Pak terkait tentang seringkali juga ini Pak ya. Ada jalan kita Pak. Ya, biasa itu ada jalan kita yang tiba-tiba meskipun hanya berapa meter Pak, berapa bulan sudah rusak dia Pak. Nah, gimana nih pengawasan dari pihak Bina Marga sendiri ini Pak? Yang pasti kalau kami ada beberapa prosedur yang dilalui terkait dengan pelaksanaan jalan Pak. Jadi semua misalnya selain kita ada konsulen pengawas, ada direksi teknis, ada unsur-unsur teknis lain yang kita libatkan. Selain hal itu adalah setiap material jalan yang kita gunakan itu ada uji lab Pak dia. Kalau tidak uji lab ditolak itu Pak, ditolak semua jalannya. Jadi sebelum dipasang misalnya aspalnya itu dites dulu Pak, di lab dulu. Nanti kalau ada uji lab melalui sertifikatnya Pak, melalui tertulis baru kita berani pasang. Nah, kalau pertanyaannya kenapa ada jalan-jalan provinsi yang tiba-tiba masih jebol apa semuanya Pak? Ya itu kembali lagi tadi Pak. Kami tidak menyalahkan siapa, kami tidak mencari kambing hitam. Tapi memang seperti kita ketahui sendiri kondisi jalan kita bahwa biasanya kan kita lagi mengaspal Pak ini. Biasanya aspal panas itu belum boleh diinjak, belum boleh dilalui. Tapi kan karena kebutuhan sesuatu dan lain hal dilalui saja dengan itu ya, mengurangi ketahanan daripada aspal sendiri. Pada saat kita buatkan fondasi agregat apa semua, tapi karena kita tidak bisa wajib untuk dilalui, itu akan mengurangi Pak. Tapi yang pasti kami secara teknis berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan permen yang ada yang kita gunakan.
kita berusaha untuk menyamakan struktur itu dengan teman-teman jalan nasional, walaupun yang rasanya tadi tidak sama, tapi untuk kondisinya tetap kita usahakan, Pak. Ada yang memang tidak bisa dipungkiri, ada beberapa bagian yang tiba-tiba istilahnya mau blending atau apa, itu tetap dalam pengawasan kami, Pak. Pengawasan gitu, Pak. Iya. Tapi kalau dari pemantauan Pak, indeks kecepatan dari SDA Bina Marga ini, Pak, ada tidak, Pak, pernah ditemukan kontraktor hal yang nakal juga, Pak, yang memang tidak sesuai dengan aturan itu menjalankan gitu, atau sama sekali jadi dapatkan gitu, Pak? Yang pasti setiap kerja pasti ada yang Pasti. ada begitu. Sekarang tergantung daripada bagaimana ketatnya kita awasi, bagaimana nilai-nilai teknis itu kita junjung tinggi. Saya kira itu kita berusaha kalau di Bina Marga meminimalisir, Pak. Walaupun secara 100% memang setengah mati, karena pekerjaan itu berbeda-beda, Pak, kondisinya tidak sama semua. Ya seperti misalnya sekarang kalau kita mengaspal kondisi hujan itu agak susah. Agak susah gitu. Iya, seperti itu, Pak. Apalagi sekarang ini kan musim hujan gitu, Ya, Pak. itu gambar teknisnya yang sederhananya seperti itu, Pak. Gitu. Kita kan harus mendapatkan hasil yang terbaik gitu, Pak. Yang terbaik ya, bukan karena ini diulur-ulur, tapi memang ini kebutuhan ya, mungkin tidak bisa dengan aspal musim hujan kita ya, Pak ya. Usia jalan juga pas saya kembali usia jalan. Senjata Semarang kami dari di Orasi itu ada yang longsor, Pak, jalan itu. Nah setelah kami awati, memang di sana ada satu kekeliruan kita, saudara-saudara kita. Salah satunya bahwa di sekitar jalan itu pohon sudah ditebang. Dia di penahan tanah, dia langsung turun, Pak. Langsung turun. Tapi secara teknis kami harus segera membuat jalan itu harus fungsional. Makanya hari ini teman-teman teknis sudah langsung kerjakan itu, Pak. Mudah-mudahan jalan itu tidak putus. Karena kalau putus kan perekonomian seperti yang Pak bilang tadi dari awal, bahwa kalau infrastruktur jalan ini rusak, ekonominya terhambat, harga jadi naik, masyarakat yang tidak dapat. Jadi kami tetap berusaha menjaga stabilitas jalan kita, Pak. Oke, kita harus akui dari tindakan dari pihak SDA Provinsi Sulawesi Tenggara, karena melintas saja melihat kondisi ini langsung diamati gitu, Pak ya. Ternyata betul Pak Kadis katakan bahwa tidak serta-merta juga langsung pohon ditebang gitu, Pak. Mungkin ya dia penahan juga, Pak. Penahan struktur. Oh, penahan struktur. Oke, ya. Selanjutnya Pak Kadis, terkait tentang jalan di Sulawesi Tenggara kita, seperti kita bilang tadi sepanjang 1.076 km ya, Pak, dengan jalan yang mantap dan kurang mantap ini, Pak. Nah, kita kembali lagi nih, Pak. Kira-kira dari analisis Pak Kadis melihat ini, Pak, kira-kira dengan berapa alokasi atau juga mungkin kira-kira tahun-tahun berapa ini jalan-jalan di Sulawesi Tenggara kita yang seluruhnya mantap gitu, Pak? Kira di mana? Jadi dari kondisi jalan kita yang 200 kilo lebih pada 260 kilo itu dibutuhkan negara sekitar 1 triliun sampai 1,2 triliun. Ya. Kita berandai-andai kalau uangnya dananya tersedia 1,2 triliun, saya pernah berhitung secara teknis, kita sanggup sekarang 1 tahun. Tapi kalau dengan kondisi kita sekarang ini, misalnya taruhlah 400 miliar per tahun kita disimpan untuk peningkatan jalan dari yang tidak mantap menjadi mantap, kita butuh 3 tahun, Pak, untuk menetapkan semua jalan se-Sulawesi Tenggara. Mungkin 3 tahun dengan energi, tapi ketika mungkin anggaran 400 miliar per tahun, Pak, hanya untuk 400 miliar, 400 miliar itu membutuhkan 3 tahun gitu, Pak. 3 tahun ya, baru jalan di Sulawesi Tenggara yang ditangani oleh Bina Marga ini bisa mantap seluruh Pak. Tapi kalau jika dialokasikan hingga triliunan ini, Pak, mungkin setahun ini sudah bisa. Bisa, Pak, setahun itu. Karena kenapa, Pak? Kondisi jalan kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini struktur tanah kan berbeda-beda tiap kabupaten. Ada yang keras, ada yang lembek, sehingga stabilitasnya itu sangat bergantung dengan kondisi yang ada. Nah, dengan kondisi teknis seperti ini tentu penanganan jalannya berbeda-beda. Nah, sekarang kalau yang kita kerjakan itu masih berupa perhitungan teknis yang dasarnya sudah bagus, tapi karena strukturnya berbeda dan anggaran yang berbeda juga, tentu hasilnya tidak sama, Pak. Bisa jadi di daerah, contoh di daerah A jalan masih bagus, anggaran sama, di daerah B jalan yang sudah rusak dengan kondisi yang sama, anggaran sama, stabilitas tanahnya beda. Iya. Wah, mantap itu analisis dari Pak Kadis gitu, Pak. Nah, Pak Kadis, selain juga masalah anggaran tadi Pak Kadis sampaikan itu, Pak Kadis, nah, dalam pelebaran jalan yang kira-kira hambatan saja apa saja bisa yang paling mendominasi dalam pengerjaan jalan kita di Sulawesi Tenggara, Pak Kadis? Kita luas pelebaran jalan memang tentu yang mendominasi itu adalah ganti rugi tanah. Itu harus diawati kita. Nah, itu kan memang kalau pelebaran jalan dan kondisi
kepadatan penduduk yang sangat tinggi itu butuh waktu panjang untuk membuat suatu penyebrangan jalan, Pak, seperti itu. Oke, jadi itu salah satu hambatan yang paling besar juga Pak Gades ya. Jadi mudah-mudahan ya masyarakat kita yang daerahnya atau mungkin kediaman depan rumah mungkin akan dilintas setelah jalan ya mungkin bisa legowo gitu Pak. Ini kan untuk kebersamaan kita semua ini Pak ya. Iya. Ya, nanti memang dari diskusi kami pada pagi hari ini saudara, Pak Gades mengatakan memang dibutuhkan dana yang jauh besar juga, ya cukup besar untuk nasi jalan ya, jalan provinsi akan mungkin ini juga mempengaruhi ya, ujungnya kan mempengaruhi perekonomian provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti tadi yang saya katakan bahwa jika jalan kita mantap ya mungkin perekonomian kita juga semakin baik di negara. Sebagai gambaran Pak, ini contoh nyata saja. Dulu waktu kalau kita mau ke Toronipa itu 1 jam. Ya. Sekarang di jalan yang bagus tinggal 15 menit Pak. Nah, itulah kondisi kita bagaimana agar supaya kesejahteraan masyarakat itu meningkat melalui perbaikan infrastruktur jalan. Oke, mantap ya. Betul sekali saudara. Ini adalah salah satu contoh yang jalan di Toronipa yang membutuhkan waktu yang mungkin akan sejam kalau kita lihat kondisi yang sangat jalan yang sedikit. Tapi setelah dilakukan pengerjaan jalan, alhamdulillah, hanya butuh berapa menit kita sudah sampai. Itu 15 menit. 15 menit ya, kita membutuhkan 15 menit kita sudah sampai di daerah wisata itu. Ya mudah-mudahan ya alokasi anggaran kita ini sesuai dengan harapan kita ya. Mungkin di sesi terakhir kita ini Pak Gades karena waktu kita yang terbatas, ada mungkin himbauan atau ingin ada informasi kepada masyarakat kita. Siap Pak Gades. Saya kira dari kami Pak, ya harapan kami tentu dibutuhkan satu kerjasama yang baik antara pemerintah baik itu provinsi, kabupaten maupun masyarakat dan lembaga-lembaga agar supaya bisa mengontrol kondisi jalan kita, bisa mengontrol tonase jalan kita agar tidak overload apa semua. Mari kita kerjasama yang baik, mari kita mengontrol, mari kita saling memberi informasi agar supaya kita bisa menjaga sarana infrastruktur yang mahal ini untuk tetap terjaga. Oke, ya. Terima kasih Pak Gades. Ya, baik saudara, karena waktu kita yang terbatas ya, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara telah memberikan kita informasi terbaru tentang penanganan jalan di Sulawesi Tenggara sepanjang 1076 km dengan masih ada terdapat kurang lebih 200 km yang masih rusak dan masih dilakukan penanganan oleh pihak Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.